Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota budaya, tetapi juga simbol hidupnya otoritas tradisional di tengah dunia modern. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Floresti Atabalwala. Teman-teman bisa panggil aku dengan Resti. Di video kali ini, aku akan membahas teori Max Weber tentang otoritas tradisional yang masih relevan sama sistem Kesultanan Yogyakarta. Jadi teman-teman, Max Weber membedakan 3 tipe otoritas, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan juga otoritas legal rasional. Apa sih otoritas tradisional itu? Menurut Max Weber, otoritas tradisional adalah kekuasaan yang berlandaskan pada tradisi dan juga kebiasaan turun-temurun. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam teori otoritas tradisional, pemimpin itu dipatuhi karena kedudukan dan warisan leluhurnya. Jadi pemimpin tidak dipilih melalui proses hukum atau pemungutan suara, melainkan melalui garis keturunan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah singkat Kesultanan Yogyakarta. Lahir dari perjanjian Giyanti tahun 1755, Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Seiring perjalanan sejarahnya, Kesultanan Yogyakarta berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dikenal sebagai tokoh nasional karena dukungannya yang besar terhadap Republik Indonesia. Bahkan Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota sementara negara pada masa revolusi. Melalui jasa dan keunikannya, pemerintah Indonesia mengakui keistimewaan Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang menetapkan Sultan sebagai gubernur tanpa melalui proses pemilihan umum. Selanjutnya kita masuk pada penerapan otoritas tradisional di Yogyakarta. Jadi teman-teman, kekuasaan sultan itu dibagi menjadi 2 legitimasi. Yang pertama adalah legitimasi tradisional, yang berarti sultan itu diakui sebagai pemimpin berdasarkan dengan garis keturunan Kerajaan Mataram. Yang kedua adalah legitimasi legal formal, di mana negara itu mengakui sultan sebagai gubernur resmi tanpa melalui pemilu. Ada pula hubungan antara Sultan dan rakyat Yogyakarta yang didasari konsep Manunggaling Kawula Gusti, yang artinya persatuan rakyat dan juga pemimpin. Now, let's move on the main topic, yaitu relevansi antara Kesultanan Yogyakarta dengan otoritas tradisional yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, otoritas tradisional muncul ketika masyarakat meyakini bahwa kekuasaan seorang pemimpin sah karena diwarisi oleh leluhurnya. Dalam hal ini, Kesultanan Yogyakarta menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan tradisional tetap mendapatkan legitimasinya di tengah sistem pemerintahan yang modern. Sultan Yogyakarta bukan memerintah karena hasil dari pemilihan umum, tetapi karena garis keturunannya yang merupakan pewaris sah dari Kerajaan Mataram. Namun menariknya teman-teman, sistem ini tidak bertentangan dengan prinsip negara modern. Justru ini dilambangkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, kekuasaan tradisional diakui secara legal rasional oleh negara, sehingga Yogyakarta menggabungkan 2 model otoritas Max Weber, yaitu otoritas tradisional dan juga otoritas legal rasional. Dalam perspektif Weber, bentuk legitimasi bisa berubah seiring modernisasi, tetapi akan tetap sah jika masyarakat percaya pada keabsahan pemimpinnya. Di Yogyakarta, rakyat bisa tetap patuh terhadap sultan bukan semata-mata karena aturan hukum, melainkan karena kepercayaan kultural yang mendalam.